Halo, apakah kalian tahu dari mana hujan itu berasal? Atau bagaimana awan itu bisa terbentuk? Dan apakah kalian tahu bagaimana proses terjadinya hujan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan Bapak Rizal, belajar menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Air sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memasak, mandi, dan mencuci. Tapi tahukah kalian bahwa air yang ada di permukaan bumi ini tidak pernah berkurang loh, dan selalu berputar dalam suatu proses yang disebut dengan siklus air. Pada hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Setelah menonton video ini, Bapak Rizal berharap kalian mampu membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air, dan kalian mampu membuat percobaan sederhana untuk melihat dan mengetahui tahapan-tahapan dalam siklus air. Sebelum kita belajar tentang siklus air, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang disebut dengan siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air secara terus-menerus yang terjadi pada permukaan bumi ke atmosfer, kemudian turun kembali lagi ke permukaan bumi. Dalam siklus air ada 3 tahapan yang harus kalian ketahui. Yang pertama, evaporasi, yang kedua kondensasi, dan yang ketiga presipitasi. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah penguapan yang terjadi di permukaan bumi, baik itu di sungai, di danau, di laut, dan di berbagai tempat perairan yang ada di permukaan bumi. Hal ini disebabkan oleh energi panas yang dihasilkan oleh matahari. Tahukah kalian, energi panas ini juga menghasilkan transpirasi? Ada yang tahu tidak transpirasi itu apa? Ya, betul sekali. Transpirasi ialah proses penguapan yang terjadi pada tumbuhan melalui mulut daun atau bagian lainnya. Yang kedua, kondensasi. Kondensasi adalah proses pengembunan yang terjadi di atmosfer membentuk awan-awan. Yang ketiga, presipitasi. Presipitasi adalah proses turunnya titik-titik air ke permukaan bumi, baik dalam bentuk hujan atau salju. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan 3 proses tahapan-tahapan dalam siklus air. Matahari menyinari bumi dan sumber-sumber air yang ada di bumi, baik yang ada di laut, di sungai, danau, dan sumber-sumber air lainnya. Sinar matahari tersebut mengakibatkan terjadinya evaporasi, di mana air menguap dan membentuk uap-uap air yang melayang di udara. Kemudian, uap-uap air yang naik ke atmosfer tersebut mengalami kondensasi dan membentuk awan-awan. Awan-awan akan menjadi tebal dan mengandung banyak titik-titik air dan akhirnya saling bergesekan. Hal ini menyebabkan terjadinya presipitasi, di mana titik-titik air jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan atau salju. Hal ini terjadi terus-menerus, di mana air menuju atmosfer dan kembali lagi menuju ke permukaan bumi. Itulah sebabnya kenapa air tak akan habis walaupun terus-menerus digunakan. Memang hujan sangat diperlukan oleh semua makhluk hidup. Jika hujan tidak datang, maka makhluk hidup akan kekurangan air. Begitu pula sebaliknya, apabila hujan terus-menerus turun, dia akan bisa menimbulkan bencana seperti tanah longsor dan banjir yang menakutkan. Sekarang, mari Ananda jawab pertanyaan di bawah ini. Proses jatuhnya air ke permukaan bumi atau hujan bisa disebut juga dengan A. Evaporasi, B. Presipitasi, C. Kondensasi.
Ya, betul sekali, presipitasi. Mari kita membuat percobaan sederhana untuk mengetahui tahap-tahap dalam siklus air. Bahan dan alat yang harus disediakan ialah yang pertama karet, yang kedua es batu, dan yang ketiga plastik bening. Mari kita membuat percobaan sederhana untuk mengamati siklus air. Yang pertama, sediakan plastik bening. Masukkan es batu yang telah kita sediakan ke dalam plastik bening tersebut. Ikatlah bagian atas plastik menggunakan karet ataupun tali. Oke, tugas kalian ialah amati apa yang terjadi pada es batu tersebut dan apa yang dapat kalian lihat pada plastik bening tersebut. Tulislah hasil pengamatan kalian pada lembar kerja yang telah Bapak Rizal sediakan. Nah, kalian sekarang sudah tahu kan bagaimana proses terjadinya siklus air dan apa-apa saja tahapan dalam siklus air. Sekarang kalian sudah mampu menceritakannya kepada teman-teman dan kepada orang tua kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.